Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang ini ya, jawaban yang ada di kolom komentar. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar di video yang kemarin, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ABCD-nya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, tetapi sebelum saya jawab pertanyaannya satu persatu, teman-teman ya perlu kalian ketahui teman-teman ya, karena di sini yang bertanya itu banyak sekali dan sudah pasti ya saya tidak bisa menjawab semuanya teman-teman ya, karena ada keterbatasan waktu. Nah itu teman-teman. Nah tetapi bagi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat saya jawab, teman-teman ya, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah cemas teman-teman ya. Gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kalian derita itu sebetulnya bakalan sembuh total teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bukan gangguan yang berbahaya teman-teman ya. Itu adalah gangguan biasa, gangguan rumahan yang sering kalian alami dulu juga seperti itu. Nah itu teman-teman, tetapi gangguan biasa ini sangat terasa tidak nyaman sekali karena kalian diikuti dengan anxiety disorder. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kemarin bertanya kemudian hari ini belum sempat saya jawab pertanyaannya teman-teman ya, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah cemas, kalian gak usah was-was teman-teman ya. Sebetulnya kalian itu bakalan membaik lagi, bakalan sehat lagi, keadaan kalian yang dulu itu bakalan kembali lagi teman-teman ya, semuanya bakalan kembali lagi. Dari mulai keadaan kalian teman-teman ya, ceria kalian semuanya bakalan kembali lagi. Pokoknya kehidupan yang berwarna itu bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya gak usah khawatir. Nah itu teman-teman ya, langsung saja ke pertanyaan pertama teman-teman ya. Ini yang di video yang kemarin ya. Nah makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di video kemarin, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Assalamualaikum Pak Abdul, apakah gangguan ini bisa menyebabkan sering kagetan, mudah terkejut Pak, jadi nggak nyaman? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis pasti mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Karena kenapa? Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya berpikirnya itu selalu yang negatif ya, tentang penderitaan, apalagi yang namanya kematian itu, tentang kematian selalu terlintas dalam pikiran kita. Nah itu teman-teman ya, sehingga mempengaruhi kita sendiri teman-teman ya. Jadi kita itu semakin waspada. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah sudah pasti ya, ketika kitanya sering waspada gitu teman-teman ya, akhirnya ya kita itu mudah terkejut teman-teman ya.
Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis memang ada kalanya mengalami hal seperti itu. Itu karena kitanya sedang benar-benar sensitif, teman-teman ya. Kemudian kitanya sedang waspada karena kita selalu berpikir tentang hal negatif, teman-teman ya, akhirnya kita itu mudah terkejut. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya teman-teman ya? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau sudah tahu itu penyebabnya dari pikiran-pikiran negatif kita yang selalu hadir setiap harinya, teman-teman ya, usahakan hindari pemikiran-pemikiran negatif seperti itu, teman-teman ya, tentang kematian lah, tentang penyakit yang berbahaya, tentang gua sedang sakit lah dan sebagainya, teman-teman ya. Hindari hal seperti itu, teman-teman ya. Tujuannya biar tubuh kita itu nggak semakin sensitif ya. Nah itu teman-teman, dan ketika kitanya nggak sensitif sudah pasti ya kita itu tidak akan mudah terkejut. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian yang keduanya harus ditopang juga dengan olahraga, teman-teman ya. Kalian harus olahraga setiap hari teman-teman ya, minimal 15 menit lah dalam sehari teman-teman ya. Karena jujur ya, dulu juga saya seperti itu teman-teman ya. Ketika sering berolahraga itu ya sangat nyaman ya. Mungkin ada imun kita yang semakin kuat di situ. Tambah lagi ketika olahraga itu ada mental yang terbina di situ. Nah itu teman-teman, sehingga untuk mudah kaget itu ya hilang sedikit-sedikit teman-teman ya, tanpa kita sadari. Nah itu teman-teman. Kemudian yang ketiganya harus selalu melakukan hobi-hobi atau aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, karena untuk hobi-hobi dan aktivitas yang menyenangkan itu bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif yang setiap hari selalu terlintas di dalam pikiran kita. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan harus selalu melakukan hobi-hobi atau aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, tetapi kalian juga jangan pernah melupakan itu yang namanya 3P teman-teman ya. Pola makannya tetap dijaga. Kalau seandainya kalian belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, selain melakukan hal-hal seperti itu ya, olahraganya dijalankan gitu teman-teman, yang melakukan hobi-hobinya dijalankan kembali. Kalian juga jangan lupa yang namanya 3P, pola makannya tetap dijaga. Apapun yang terjadi teman-teman ya, makan jangan ditinggalkan teman-teman ya. Karena jujur ya, perbaikan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu harus ditopang juga dengan kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Tapi jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada kalanya juga malas makan ya, karena sering merasa begah gitu teman-teman ya, sering merasa kembung gitu teman-teman ya, tidak nyaman, sehingga itu nanti kita itu membuat apa ya, malas makan teman-teman, dan kemudian selera makan juga hilang teman-teman. Tetapi untuk makan harus kalian paksakan teman-teman ya, karena pada prinsipnya orang sakit tanpa makan tidak akan membaik teman-teman ya. Tengok di rumah sakit, orang yang tidak bisa makan saja diinfus teman-teman ya, karena itu untuk tetap menstabilkan ya, biar tetap asupan untuk tubuhnya itu terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika sedang terkena mudah kagetan gitu teman-teman ya. Jujur dulu juga saya seperti itu teman-teman. Jadi mendengarkan suara sedikit saja, kalau seandainya itu mendadak teman-teman ya, pasti kita kaget. Beda dulu ya, sebelum kita terkena anxiety disorder, kita mendengarkan petasan juga yang sifatnya mendadak misalnya seperti itu, kita nggak kagetan teman-teman. Tetapi saat terkena anxiety disorder, kita sering kagetan ya, dan kadang kita itu bingung ya kalau seandainya tidak tahu penyebabnya. Nah itu teman-teman, tetapi penyebabnya itulah yang tadi saya uraikan teman-teman ya. Jadi penyebabnya karena memang kitanya sedang sensitif ya, karena kita selalu berpikir ke hal-hal negatif teman-teman, apalagi tentang hal-hal yang berbahaya, sudah pasti itu bisa menimbulkan kita itu menjadi waspada. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari siapa ini ya? Pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Sulit bacanya ini. Dari Ina Hamidah X4P. Pak, saya mulai belajar beraktivitas tapi mudah lelah, letih, lesu. Apa itu efek dari asam lambung juga? Bisa seperti itu teman-teman ya. Kalau seandainya kita mudah lemah, letih, lesu, itu bisa karena efek atau dampak dari asam lambung, atau bisa juga efek dari stres teman-teman ya. Kalau seandainya dari asam lambung, saya katakan wajar ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis merasa lemah, letih, lesu, beraktivitas sedikit saja mudah capek, mudah ngos-ngosan teman-teman ya. Saya katakan wajar. Kenapa saya katakan wajar? Karena ketika pencernaan kita belum normal teman-teman ya, sebanyak apa
apapun kalian mengkonsumsi makanan yang bervitamin, teman-teman ya, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu kurang kurang terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil sudah pasti ya, kebutuhan kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Sudah pasti ya, untuk bekerja sedikit saja mudah lemah, letih, lesu. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau seandainya pencernaan kalian itu belum beres gitu teman-teman ya, ada sensasi lemah, letih, lesu, kemudian bekerja sedikit saja mudah capek, mudah ngos-ngosan, itu wajar teman-teman ya, karena kebutuhan untuk tubuh kitanya itu tidak terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Penyebabnya karena mungkin pencernaannya belum beres. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian mengkonsumsi banyak makanan yang bervitamin juga, ya nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian lemah, letih, lesu itu juga bisa diakibatkan oleh stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman ya, karena ketika kita stres, terlalu banyak pikiran teman-teman ya, itu bisa menguras dengan cepat energi yang sudah ada di dalam tubuh kita teman-teman ya. Kalau seandainya kalian selalu berpikir ke hal negatif terlalu keras gitu teman-teman ya, itu bisa menyebabkan pengurasan energi kita dengan cepat. Nah itu teman-teman, sudah pasti nanti keseimbangan tubuh juga terganggu ya, karena kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian beraktivitas saja kadang kalian tuh mudah lemah, letih, lesu, ngos-ngosan dan sebagainya. Nah itu teman-teman. Nah sekarang bagaimana solusinya Pak untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis biar lemah, letih, lesunya itu tidak ada teman-teman ya. Kalau seandainya pencernaannya belum normal teman-teman ya, akalin saja teman-teman. Nah makanya dokter itu selalu bilang ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung harus sering makan, sering ngemil, sering minum juga teman-teman ya. Jangan telat seperti itu teman-teman ya. Tujuannya seperti apa? Biar kita itu terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya kebutuhan untuk tubuh kita. Nah itu teman-teman ya, makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, yang masih malas-malas dengan makan teman-teman ya, malas-malas dengan sering ngemil gitu teman-teman ya, usahakan paksakan saja teman-teman ya, sering makan, sering ngemil, sering minum minimal 8 gelas dalam sehari. Tujuannya biar kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya, walaupun dengan pencernaan kita itu sedang tidak normal ya, sedang error. Nah itu teman-teman ya, akalin saja gimana caranya kebutuhan untuk tubuh kita itu bisa terpenuhi setiap harinya. Makanya untuk orang-orang yang aslam itu, dokter juga selalu mengatakan, selalu menyampaikan jangan telat makan, sering makan saja. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana. Kemudian bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau seandainya merasa nih pencernaannya itu sudah mulai normal Pak, sensasinya sudah tidak ada lagi gitu kan ya, tetapi kenapa masih mengalami lemah, letih, lesu kayak macam begitu teman-teman ya, tolong diingat-ingat apakah masih mengalami pemikirannya itu selalu stres ya, terlalu berpikir tentang penyakit yang berbahaya, terlalu berpikir tentang hal negatif, terlalu berpikir tentang wah ini gue lagi menderita nih, jangan-jangan gue mendekati kematian dan sebagainya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian selalu berpikir ke arah sana dengan keras teman-teman ya, sudah pasti nanti energi yang ada itu terkuras kembali teman-teman ya, akhirnya ya sudah pasti ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah makanya selain kalian harus sering makan, sering minum, sering ngemil juga, kalian juga harus mencoba menghindari stresnya dengan cara seperti apa? Kalau seandainya kita selalu mengingat tentang kematian, mengingat tentang hal-hal negatif teman-teman ya, alihkan pemikiran-pemikiran itu dengan seperti apa? Selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya, karena kesenangan itu bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana, walaupun di awal-awal ya, di awal-awal saat kita melakukan hobi yang menyenangkan, khusus untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sepertinya hobi itu hilang di kehidupan kita itu teman-teman ya. Yang dulunya kita hobi misalkan main ini kita hobi gitu teman-teman, yang melakukan ini kita hobi. Nah sekarang saat terkena anxiety disorder teman-teman ya, hobi itu tidak ada teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk melakukan hobi-hobi atau aktivitas yang menyenangkan itu butuh pembiasaan kembali teman-teman. Nah makanya ketika kalian saat ini mulai merasa tidak menyenangi tentang hobi kalian teman-teman ya, paksakan saja teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan
anestesi psikosomatis, apalagi yang namanya di mental, dirasa itu butuh latihan teman-teman ya. Biasakan kembali melakukan hal seperti itu teman-teman ya, karena kita itu orang yang terkena anxiety disorder itu butuh pembiasaan. Ingat ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, makanya paksakan dari mulai sekarang. Nanti juga ketika kalian paksakan, kalian akan paksakan, nanti kalian terbiasa lagi, dan akhirnya kalian bisa melakukannya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari siapa ini ya? Sebentar teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kuntet Mangkulanget 8663. Semangat bangun pagi, minum air putih banyak, terus jogging semampu kita, pulang sarapan, lakukan tiap hari pagi dan sore, badan lebih enakan. Nah ini orang yang sudah mulai paham teman-teman ya. Kalian jangan terlalu berpikir tentang gangguan asam lambung berbahaya, Tidak teman-teman ya. Justru yang berbahaya itu kalau seandainya kalian tidak mempunyai asam lambung teman-teman ya. Asam lambung itu bukan penyakit teman-teman ya. Makanya dokter itu selalu bilang ini bukan penyakit teman-teman, tetapi hanya gangguan. Jadi semua orang itu mempunyai asam lambung teman-teman, nah tetapi asam lambungnya itu kurang berfungsi dengan baik. Nah makanya sering dikatakan gangguan, bukan penyakit. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, mulai dari sekarang jangan pernah berpikir tentang sensasi, jangan pernah berpikir gua sedang menderita teman-teman ya. Fokus saja sama 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya juga tetap dijaga. Nanti kalian bakalan membaik dengan sendirinya tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu teman-teman ya, gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu obatnya ada dalam diri kita masing-masing. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kita konsisten terhadap metodenya, pasti bakalan cepat membaiknya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Selanjutnya dari mencret, saya susah hilang Pak, apakah itu tidak berbahaya? Saya jadi cemas Pak, mohon solusinya, semoga saya cepat sembuh total, amin ya robbal alamin, amin ya robbal alamin. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, paling lebih dominan itu terkena panas dalam teman-teman ya, karena panas dalam itu merupakan salah satu sensasi ketika terkena gangguan asam lambung. Nah itu teman-teman ya, untuk orang yang terkena asam lambung paling dominan ya mengalami panas dalam, sehingga banyak sekali yang mengalami mencret teman-teman, dan itu merupakan hal biasa sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, tetapi menjadi luar biasa itu kalau seandainya orang tersebut terkena anxiety disorder teman-teman ya, ada ketakutan berlebih di situ, takutnya perutnya hancur nih, kan gitu teman-teman ya. Kalau seandainya hancur, wah ini jangan-jangan mendekati kematian nih. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya selalu berpikir seperti itu teman-teman, akhirnya ya cemas pasti hadir kalau seandainya sering berpikir ke arah sana. Nah itu teman-teman ya, perlu kalian ketahui teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis paling sering sekali mengalami panas dalam, karena panas dalam itu bisa disebabkan karena asam lambungnya tidak normal teman-teman ya. Bisa saja keasamannya bertambah, atau misalkan saja asam lambungnya itu meningkat. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kalau seandainya asam lambungnya tidak normal, bisa menyebabkan panas dalam. Nah makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kadang selalu mengalami mencret teman-teman ya. Kadang BAB-nya itu, mencretnya itu suka berbuih juga ya, berbusa seperti itu teman-teman. Dan ketika berbusa subhanallah ya, kita itu mengalami ketakutan teman-teman, wah ini BAB-nya nggak normal nih. Akhirnya yang paling dirindukan itu ketika ketakutan hadir teman-teman ya, UGD lagi gitu teman-teman ya, diperiksa lagi, dan ketika diperiksa sama dokter dinyatakan baik-baik saja. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika ingin ketika kalian selalu mencret seperti itu teman-teman, kalian gak usah khawatir, itu memang dari panas dalam saja. Tangani saja panas dalamnya dengan cara seperti apa? Menjaga asupannya. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu kalian nanti ada panas dalam lagi ya. Kayak macam apa? Berlemak ya, berlebih lemaknya, kemudian pedas, santan, kemudian terlalu asam ya, asam cuka apalagi teman-teman ya. Hindari hal-hal seperti itu teman-teman ya. Kemudian usahakan harus sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman. Kemudian usahakan juga kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menurunkan panas dalam, kayak macam rebusan labu siam, cincau, pepaya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Konsisten kalian melakukan hal tersebut gitu teman-teman ya, insya Allah kalian pasti bakalan cepat membaik dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis
psikosomatis, apalagi tentang sensasi panas dalam. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah pertanyaan selanjutnya, mohon maaf teman-teman ya, ini sekarang durasinya sudah 19 menit lebih teman-teman. Jadi saya hentikan, ini pertanyaannya masih banyak juga. Tetapi bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf sekali teman-teman, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah gak usah cemas, gak usah bingung teman-teman ya. Gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kalian derita itu bakalan membaik lagi teman-teman ya. Kalian bakalan sehat lagi teman-teman, karena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bukan gangguan yang berbahaya, itu adalah gangguan rumahan. Tetapi gangguan rumahan itu menjadi ketakutan tersendiri di saat kita itu ada cemas yang berlebih di situ. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.